Selamat datang di kawasan saluran Agro Madear. Episode kali ini kita belajar dari dunia pertanian Timur Tengah, yang mematahkan statement tidak bisa menghasilkan pangan sendiri karena alam yang gersang dan kering. Adalah kebenaran yang nyata bahwa ada kepentingan yang signifikan antara jumlah barang pertanian yang diproduksi dan kebutuhan pangan secara global. Pada tahun 2050, populasi dunia diperkirakan akan mencapai 10 miliar. Dan untuk mengimbangi laju permintaan, produksi biji-bijian tahunan perlu ditingkatkan menjadi 3 miliar ton, naik dari 2,1 miliar ton yang diproduksi saat ini. Sementara pertanian di Timur Tengah mewakili hanya 13% dari PDB kawasan. Sektor ini memainkan peran penting yang strategis dalam mempromosikan sistem pangan yang tangguh, menjaga agar sektor ekonomi kritis tetap hidup, dan membentuk basis banyak ekonomi. Dari total populasi 296 juta orang di kawasan ini, 84 juta, atau 28%, sepenuhnya bergantung pada pertanian. Secara historis, pertanian telah lama menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi di Timur Tengah, dengan pola makan yang bergantung pada produksi sereal dan ternak, dan kemudian, buah-buahan dan sayur-sayuran diproduksi di lahan irigasi yang hati-hati. Dengan iklim yang umumnya lebih gersang dan sumber udara yang lebih terbatas, kebutuhan telah mendorong kawasan ini menjadi pusat inovasi pertanian kuno dan kontemporer, mulai dari praktik irigasi hingga pupuk. Namun demikian, kelangkaan lahan subur dan pasokan air terbukti semakin merugikan produksi pangan regional, membuat banyak negara sangat bergantung pada produk pertanian impor dan karenanya sangat rentan terhadap fluktuasi pasar komoditas internasional. Timur Tengah berusaha memperoleh kembali kejayaannya dalam inovasi pertanian seperti di zaman kuno, dengan berinvestasi dalam praktik dan teknologi mutakhir yang responsif terhadap perubahan iklim, seperti hidroponik, pertanian konservasi, dan penggunaan air olahan yang aman. Perusahaan agritech, Kure Harvest, yang berbasis di Abu Dhabi saat ini dipandang sebagai pelopor proses itu. Perusahaan menanam produk dengan menggunakan hidroponik yang memungkinkan tanaman tumbuh di atas larutan nutrisi mineral, bukan pertanian di atas tanah. Teknik ini dipandang sebagai solusi inovatif untuk kawasan gurun dan yang dilanda penggurunan, seperti di Timur Tengah. Sejauh ini, perusahaan itu telah berhasil menjadi pelopor di bidang lain. Pada tahun 2020, Wafra International Investment Company Kuwait menginvestasikan 100 juta dolar AS. Ini merupakan komitmennya yang terbesar untuk sebuah perusahaan agritech di Timur Tengah.